Tetapi perusahaan yang namanya finance itu cara kerjanya seperti leasing. Leasing itu bahasa Inggris, bahasa Indonesianya adalah sewa beli. Nah, sewa beli. Sehingga kalau di sini ada Adira Finance, kalau Bapak itu menyebut leasing, maka BPKB dan STNK akan ditulis atas nama Adira. BPKB dan STNK itu menunjukkan kepemilikan. Bukti kepemilikan disebut BPKB. Bukti kepemilikan kendaraan bermotor itu BPKB. Jadi kalau sudah finance itu hanya lembaga pembiayaan yang memberi utang kepada konsumen. Itu harus diingat-ingat, Pak. Sehingga kalau itu sudah ditulis BPKB-nya Nana Nelson, pemiliknya adalah Nana. Nggak bisa diaku lagi menjadi Adira. Kenapa? Karena saya sudah melunasi pembayaran di dealer. Dealernya namanya Kartika. Adira nggak boleh menjual kendaraan, Pak. Izinnya adalah finance. Yang menjual adalah Kartika. Dealer Kartika. Sehingga kalau saya kredit sepeda motor harganya 15 juta, saya uang muka 1 juta, 14 jutanya dibayar oleh Adira. Berarti kan lunas, Pak, saya. Terbitlah faktur untuk ngurus BPKB dan STNK. Setelah itu kendaraan itu 100% milik saya. Iya kan, Pak? Hubungan saya dengan Adira adalah utang piutang. Sehingga kalau Bapak nunggak 3, nunggak 7 atau nunggak 3 tahun, itu harus dilatih. Nunggak 3 tahun itu kalau nggak dilatih nggak bisa praktek. Saya dulu prakteknya gitu, jadi ini sudah nunggak 3 tahun di rumah saya. Coba kamu ambil, saya mau praktek hukum itu gimana? Jadi kalau sudah nunggak seperti itu, kendaraan itu diambil oleh Adira. Bapak, kendaraannya saya ambil di jalan. Ya, kalau itu yang terjadi saya lapor polisi. Itu namanya perampasan. Lah Bapak kan nunggak 7, walaupun nunggak 3 tahun, kendaraan ini 100% milik saya. Hubungan saya dengan Adira adalah utang piutang. Yang menunggu sekolah hukum malah itu. Jadi utang piutang, Pak, nggak bisa tetap diambil. Nah, disinilah filing itu memanfaatkan masyarakat yang masih belum mengerti, belum bisa bedakan leasing dan finance. Jadi mau saja kendaraannya nunggak 3 diambil di jalan. Celakanya juga tidak belajar hukum. Jadi kendaraan diambil di jalan itu, Pak, perampasan. Syaratnya tidak boleh diserahkan kontak dan STNK. Apalagi ditandatangani menyerahkan. Polisinya tidak bisa menangkap debt collector itu. Kalau diserahkan, polisinya yang ganti tidak bisa menangkap debt collector ini. Karena ketika debt kolektornya di BAP, loh Pak, saya tidak ngerampas, Pak, saya diserai. Nah, itu sudah tidak terpenuhinya unsur pidana. Ya, kan orangnya tidak ngerampas. Ya, makanya nanti terjadi pinter-pinteran di lapangan. Itu LPK tugasnya mendidik masyarakat agar tapi nanti harus diajari masyarakat ini menjadi konsumen cerdas, jujur. Lo nggak ada ngono itu loh. Bisa sugih. Tetapi kadang kan kebablasan itu dari sisi finance, itu lembaga pembiayaan, bukan leasing, Pak. Leasingnya sudah tidak ada di Indonesia. Supaya ngerti, tapi terus nanti jangan nakal, Pak. Tapi setidak-tidaknya itulah perlindungan konsumen. Bapak bisa melindungi diri sendiri. Nanti juga kalau Bapak sudah paham seperti ini ditularkan. Karena kantor LPK nanti tidak mengcover, yaitu bahayanya menurut versi pelaku usaha. Ini ngerti Pak, aku tutup. Lek bayar kabeh. Kalau semua masyarakat tahu, oh iya, tidak apa-apa ternyata tidak bayar, gitu. Itu leasing finance seperti itu. Terus kita sekarang kepada jasa keuangan yang lain, yaitu utang terkait dengan bank, terkait dengan operasi. Ya, ada lagi Ventura. Ya, di sini Ventura itu, Pak, pengertiannya itu adalah
lembaga investor yang membiayai, jadi yang berinvestasi kepada pelaku usaha, kepada finance, kepada bank, itu punya izin ventura. Jadi itu jelas-jelas melanggar undang-undang, melanggar hukum, Pak. Ventura itu tidak punya praktek operasional. Jadi kalau dia mau merampas seperti itu, ya izinnya harus finance, harus bank, harus koperasi. Jadi di materi saya tadi mungkin tak lampirkan juga masalah fidusia. Nah, sekarang bagaimana utangnya kalau dengan perbankan yang juga sudah diawasi oleh OJK? Prakteknya perbankan itu dalam hal ini adalah bank yang nakal. Jadi isone bisanya hanya ngutang-ngutangi saja. Jadi memberi utang itu kan gampang, Mas. Saya juga bisa kalau punya bank, punya uang, memberi utang itu gampang. Tapi yang sulit itu adalah membina debiturnya. OJK dan Bank Indonesia oleh LPK dijadikan tergugat 3. Selalu kita gugat. Alasannya, semoga dijamin tidak, Pak, kita nanti bisa kerjasama. Alasannya karena OJK itu sama dengan LPK, tugasnya seperti itu, ya mulianya seperti itu, tapi prakteknya tidak ada. Ini di Jawa, Pak, bukan di Jambi. Di Jambi kan baru kemarin. Terus kalau LPK ini ada konsumen mengadu, konsumen ke pengadilan, itu membutuhkan keterangan ahli dari BI dan OJK. Nah ini, Pak, mulai bermasalah. Jadi kita butuh saksi ahli dari BI dan OJK, ketika dibutuhkan tidak datang-datang, nunggu tanda tangannya gubernur BI, itu 3 bulan belum ditandatangani juga. LPKNI dulu pernah membebaskan rakyat korban Gunung Merapi, yaitu sekitar Jogja, Sleman. Itu kalau dinilai dari uang ya mencapai triliunan rupiah, karena para korban itu terus ditagih oleh pihak perbankan, sementara dia adalah korban Gunung Merapi yang harus dibiayai oleh negara. Akhirnya LPK berhasil itu tidak membayar utang, terus oleh bank-bank yang kebetulan memberi utangan itu ditambahi senilai yang sama, tapi yang terakhir ini harus membayar. Nah, jadi konsumen cerdas itu ya seperti itu, harus mengetahui, oh ini Danamon bank, ini izinnya dari BI. Oh ini Danamon simpan pinjam, izinnya mestinya dari dinas koperasi atau dinas perindak di ibu ini. Tapi kan nanti tidak ada di sini. Jadi ada usaha yang seperti itu, Pak, tidak ada yang kontrol. Jadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 82 itu wajib daftar perusahaan di Disperindak, Pak. Makanya kenapa LPK itu ada di dalam Disperindak bekerja samanya. Jadi turunannya LPK itu awalnya memang organisasinya dahulu masih pertama itu banyak LPK itu dijabat oleh pegawai negeri, ya Disperindak dan sebagainya. Tapi BTO tidak mau, karena LPK ini ngawasi produk pemerintah juga, kok ada di bawah pemerintah, jadi itu tidak boleh. Sehingga sekarang sudah LPK ini sudah harus LSM dan swasta. Mungkin ini yang perlu sebagai awal, bahwa penegakan hukum dan konsumen saat ini dianggap masih lemah dalam hal upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran, di mana posisi konsumen sering dirugikan dan lemahnya pengawasan terhadap standarisasi mutu barang dan peraturan yang berlaku. Ya mungkin kami terus terang aja di sini terkait dengan masalah pengawasan baik dari kepolisian ataupun instansi terkait itu belum maksimal. Kemudian di sini untuk itu pemerintah membentuk undang-undang konsumen untuk mengimplementasikan aspirasi masyarakat konsumen. Adapun undang-undang yang terkait bahwa itu undang-undang pangan, kemudian undang-undang kesehatan ataupun undang-undang PK itu sendiri. Salah satu tujuan daripada konsumen adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen guna melindungi diri dari akses negatif pemakaian barang dan atau jasa. Untuk itu para pelaku wajib memberikan informasi yang
Benar, di sini Pak ya, yang perlu kita ketahui, kadangkala pelaku usaha itu memberikan informasi yang tidak jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa, serta memberikan informasi yang terkait dengan penggunaannya, sehingga menimbulkan dampak akibat daripada hasil produksi tersebut. Lanjut. Konsumen sebagai pengetahuan kepada ibu dan bapak bahwa selain daripada kepolisian, juga ada PPNS di lingkungan instansi pemerintah tertentu. Di sini ada dari dinas perdagangan, kemudian dinas-dinas lain. Tetapi di sini bahwa dalam hal masalah pendidikan tidak terlepas daripada kepolisian, karena kepolisian ada sebagai korwas ya Pak Ian ya. Korwas, saya selalu koordinasi dengan Pak Ian. Di sini masing-masing punya dasar bahwa kepolisian Undang-Undang Nomor 2, kemudian pasal 107 dan peraturan Kapolri tentang Korwas dan pembinaan pendidik pegawai negeri sipil. Kemudian begitu juga daripada PPNS. Di sini jelas, di sini ada mulai daripada pelaporan, mulai daripada penyidikan sampai berkas itu dikirim. Artinya di sini ketika ada suatu tindak pidana, mungkin di sini terkait dengan Undang-Undang Konsumen yang telah disampaikan dengan jelas kepada Bapak dan Ibu daripada Disperindak Provinsi, mulai daripada pelaporan itu tidak terlepas daripada koordinasi dengan pihak kepolisian. Nah ini mungkin tadi juga Pak Ian telah menyampaikan bahwa di dalam Undang-Undang Konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99, ketentuan pidana sudah diatur, ya. Ketentuan pidananya sudah diatur, itu Undang-Undang Pasal 8, kemudian mengenai masalah larangan bagi pelaku usaha, kemudian Undang-Undang Nomor Pasal 9 sampai dengan Pasal 16 itu juga larangan bagi pelaku usaha kegiatan pemasaran, dan Pasal 17 larangan bagi pelaku usaha dalam kegiatan periklanan. Inilah yang dikatakan mungkin tadi di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 terkait dengan pidananya, yaitu tidak mulai dari pasal 8 sampai dengan pasal 17. Kalau kita lihat data penanganan tindak pidana perlindungan konsumen tidak banyak. 2014 hanya 8 kasus yang kami tangani sampai dengan selesai. Kemudian tahun 2015 sampai dengan bulan Agustus kami baru menangani 10 kasus. Ya, baru menangani 10 kasus, dan ini pun dari PPNS ini pasti mengetahui karena kami tidak terlepas daripada ahli, baik itu dari ahli dari Disperindak, kemudian baik dari Dinas Kesehatan ataupun meteorologi. Mungkin bapak-bapak ibu-ibu tahu beberapa kasus yang terekspos di media, baik mungkin dari Jambi TV ataupun media surat kabar yang ditangani oleh Polda Jambi. Karena apa? Karena terkait dengan Undang-Undang Konsumen, apakah itu tindak pidana meteorologi ataupun Undang-Undang Kesehatan ataupun undang-undang lainnya, saya selalu menggandengkan undang-undang dengan undang-undang perlindungan konsumen. Listrik di daerah kami itu adalah sistem kontrak mengikuti aturan perusahaan PTPN, gitu Pak. Jadi dalam bukti itu tidak tertera rekening dengan beban pemakaian, tidak tertulis di situ Pak. Nah jadi apakah dengan dasar seperti itu kita bisa bikin pelaporan gitu Pak? Maksudnya Pak? Nah dengan bukti yang kita pegang Pak, karena ini tidak mengikuti standar klausal baku. Ya. Nah, jadi apakah itu bisa kita pakai dasar untuk melaporkan gitu ke PLN, ke dinas polisian? Ya udah paham lah Pak. Ya gitu. Udah paham saya maksudnya. Oke. Ya karena gini Pak, ada satu lagi Pak, harganya itu sepihak Pak. Misalnya kayak kemarin tuh sampai 480 per bulan. Per bulan harus bayar. Iya. Padahal di situ tidak tahu bebannya berapa. Nah, betul Pak. Kira-kira Seperti kan bayar. Iya. Tiba-tiba keluar angka segitu. Iya. Kita merasa dirugikan, sama saya juga komplain kemarin Pak ke PLN itu. Oke Pak ya. Oke, makasih Pak. Itu aja Pak. Sekali Pak. Tetapi mereka seolah-olah mereka melapor karena oleh yang bersangkutan sudah tidak bisa dilakukan lagi Pak. Tidak bisa diselesaikan, datang kepada pihak kepolisian seolah-olah saya harus jadi debt collector Pak. Kemudian dia tidak perlu suatu proses.
Bagaimana barang itu bisa kembali, kemudian dia mencabut laporan. Itu kebanyakan seperti itu, Pak. Tetapi di sini juga memang, Pak, kita harus paham juga terkait dengan undang-undang fidusia di sini. Ada pemberi fidusia, ada penerima fidusia. Di sini pengalihan memang betul, dalam artian di sini secara fisik penguasaan itu ada di si pemberi fidusia dan pihak kita. Tetapi secara hak itu sudah beralih kepada penerima fidusia. Dan itu sudah dibuatkan suatu, tadi saya sudah bincang-bincang dengan Bapak, alangkah banyaknya. Kalau kita jujur-jujuran, berapa banyak mereka yang tidak melakukan aturan yang ada. Karena setiap adanya perjanjian fidusia itu harus dibuatkan di matahari sampai ya. Nah itu kan. Tapi kalau kita cek mungkin berapa persen yang didapatkan sementara konsumen dibebankan. Seperti itu kan, Pak. Itu kebanyakan itu kan, Pak ya. Kemudian di sini memang ada klausal, Pak. Memang dalam artian lembaga penerima fidusia ini kan, Pak, sebagai eksekutorial bisa, Pak ya. Ketika ada suatu tunggakan sekian bulan, mereka bisa melaksanakan eksekusi. Tetapi tidak serta merta begitu. Itu kalau kita mungkin tadi saya bincang dengan Bapak dalam peraturan Kapolri nomor 8 tahun 99 tahun 2011, Pak ya. Memang di situ jelas diatur di situ. Tetapi ada